Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Polisi kembali menggelar olah TKP tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kematian korban dalam kondisi tidak wajar dengan wajah terlilit lakban. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji akan merilis hasil penyelidikan ke publik pada pekan depan. Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang Indekos menandai tengah olah TKP. Sementara petugas Dokpol Inafis hingga Puslap 4 Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar Indekos. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya. Baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban berinisial ADP ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Arya Daru Pangayunan. Kemlu menyerahkan proses penyelidikan penyebab kematian Arya kepada pihak polisian. Beserta seluruh keluarga besar Kementerian Luar Negeri merasa berduka dengan telah berpulangnya saudara Arya Daru yang merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Dalam beberapa kesempatan terpisah, Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan outreach kepada pihak keluarga untuk menyampaikan bela sungkawa ini, dan juga secara kedinasan kami dari Kementerian Luar Negeri terus melakukan hal-hal yang sekiranya dimungkinkan untuk membantu pihak keluarga, terutama dalam keadaan sulit saat ini. Adapun mengenai berbagai macam hal terkait masih adanya proses mengenai penyelidikan atau pencarian informasi lebih lanjut seputar meninggalnya saudara Arya Daru, sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan dalam hal ini tentunya kami akan terus memberikan dukungan yang dimungkinkan kepada pihak keluarga. Namun at the same time sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses pencarian informasi yang saat ini masih terus dilakukan. Pemirsa, untuk memantau informasi terkini terkait perkembangan kasus tewasnya diplomat muda Kemenlu, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di TKP. Baik, Syahreza, apakah ada rencana olah TKP lanjutan? Silakan. Iya, baik. Nata, Yasmin dan juga pemirsa, tampaknya olah TKP hari ini sudah tidak dilakukan, terlepas kemarin sudah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian, baik itu dari Inafis dan juga Puslap 4 Mabes Polri tentunya. Dan memang hingga saat ini jika bisa digambarkan, Nata, Yasmin, penampakannya bahwasanya garis polisi masih membentang khususnya di depan kamar daripada kos milik korban tewas berinisial ADP yang berusia 39 tahun, di mana yang dia merupakan diplomat muda yang bekerja di Kementerian Luar Negeri dan ditemukan tewas, wajahnya terlilit dengan isolasi ataupun lakban pada Selasa lalu. Dan kemarin dilakukan olah TKP, ternyata Yasmin, dan beberapa kepolisian membawa beberapa barang-barang seperti 2 koper dan juga 3
paperback tentunya untuk dilakukan pendalaman terkait penyebab kematian daripada korban tewas. Dan ada beberapa fakta lagi, Nata, Yasmin, bahwasanya kepolisian nanti akan memeriksa lingkup pertemanan dan juga akan mendalami bagaimana aktivitas daripada korban begitu. Nanti akan dilakukan pendalaman terkait kehidupan sehari-hari korban. Dan tidak hanya itu, kepolisian juga nanti akan melakukan ekshumasi ataupun penggalian mayat di mana sudah disemayamkan di rumah keluarga yakni di Bantul, Yogyakarta. Dan kami masih menunggu apakah nantinya akan ada hasil daripada pemeriksaan, terlepas dari pihak kepolisian sudah merilis hasil tayangan CCTV ataupun rekaman CCTV yang menunjukkan bahwasanya korban sempat menyapa penjaga kos pada malam hari dan juga sempat terpantau memesan makanan dari ojek online dan juga sempat beraktivitas di indekos dia pada malam sebelum kejadian ditemukan tewas. Namun bisa dipastikan pihak kepolisian akan proses pendalaman ini akan diprediksi rampung pada pekan depan. Kembali ke Anda, Nata, Yasmin. Iya, Reza, mungkin ada informasi yang Anda terima gitu terakhir terkait dengan dugaan penyebab dari tewasnya korban ini sebenarnya apa, Reza? Ya baik, Nata, Yasmin, sejatinya pihak kepolisian belum menyimpulkan apakah penyebab kematian ini terkait dengan bunuh diri ataupun pembunuhan berencana. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih melanjutkan proses penyelidikan apakah ada erat kaitannya dengan pembunuhan, mengingat di rekaman CCTV tidak ada pihak yang tampak masuk ke dalam kamar indekos tersebut dan juga masih dipantau juga dari rekaman CCTV apakah ada beberapa pihak, mengingat ada beberapa pihak yang masuk ke dalam kosan ataupun kamar dia, mengingat ini untuk masuk ke kamar kos saja, Nata, Yasmin, itu hanya pemilik ataupun maksudnya hanya penghuni yang bisa mengakses kode tersebut untuk bisa masuk ke berbagai kamar yang ada di tempat kali ini. Namun bisa dipastikan proses penyelidikan masih berlanjut dan belum diketahui pasti apa penyebab kematian daripada diplomat muda berusia 39 tahun tersebut. Nata, Yasmin. Reza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Indekos yang berada di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Saksikan Interupsi setiap minggu jam 7 malam di Sindonews TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer. Sindo Prime, setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindonews TV.